Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita kembali membahas soal persiapan masuk di SMA Plus Litong Niuta. Nah, kita akan bahas soal yang pertama. Langsung saja kita bahas mengenai fungsi kuadrat. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel YouTube Ruang Para Bintang supaya kamu mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang soal-soal persiapan di SMA Plus Litong Niuta. Oke, langsung kita bahas saja adik-adik soal yang pertama ya. Fungsi kuadrat grafik berpuncak di titik 2,3 dan melalui titik min 2,1 adalah. Nah, di sini ada 5 optionnya, boleh kita pilih nanti mana-mana saja ini. Nah, langsung kita jawab. Apa yang diketahui yang jelas adalah puncak ya. Puncaknya adalah 2,3. Artinya X puncak itu sama dengan 2 sedangkan Y puncak adalah 3. Nah, untuk melalui titiknya kan minus 2,1. Nah, dengan mengingat rumus, ya kan, udah ada rumusnya ini. Y sama dengan A dikali X kurang X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Nah, berarti kita langsung substitusi. 1 sama dengan, nah ini 1 ya. A, X-nya minus 2. X puncaknya kan 2 juga. Nah, tambah Y puncaknya dari 3. Sehingga 1 minus 3 yang ini A kali minus 4 kuadrat. Minus 2 sama dengan A kali 16. Sehingga kita peroleh A sama dengan minus 2 per 16 atau min 1 per 8. Jadi yang jelas yang option ini, yang CDE udah jelas salah karena dia hanya negatif nih kan. Sehingga langsung aja kita substitusi ke awal lagi tanpa mengganti X dan Y-nya ya. Nah, Y-nya tetap, hanya kita ganti min 1/8. X-nya jangan diganti. X puncaknya kita ganti dari 2 ya. Nah, kuadrat ditambahkan 3. Maka jawabannya adalah option A. Oke? Jadi jawabannya adalah option A. Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya lagi ya. Kita lanjut di soal nomor 2 ya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 4 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/5 kali dari ketinggian sebelumnya. Panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti adalah berapa meter? Sini ada kan 16, 14, 12, dan 10. Nah, jadi ini termasuk di dalam gerak jatuh bebas. Nah, jadi kalau kita perhatikan kan tinggi daripada ini, misalnya bola jatuh ke tanah dari ketinggian 4 meter. Nah, otomatis kan dia mantul bolanya kan. Nah, pantulannya itu pasti otomatis makin lama makin kecil pantulannya. Jadi yang ditanya adalah panjang lintasan bola yang dilalui sampai bolanya berhenti. Nah, itu yang ditanya. Jadi bisa kita cari dengan S tak hingga, kita bilang ya, S tak hingga itu adalah panjang lintasan. Nah, berarti 2A per 1 kurang R dikurangi A. Nah, A-nya itu yang mana? Itulah yang 4 meter tadi. Berarti A-nya 4 meter. Nah, jadi rasionya ini 3/5. 2 kali 4 per 1 kurang 3/5 dikurangi dengan 4. 2 kali 4 kan adik-adik 8 kan? 1 kurang 3/5 berarti 2/5. Dikurangi 4. 8 kali 5 40 ya. 40 bagi 2 kurang 4. Berarti 20 kurang 4, 16. Jadi jawabannya itu adalah option A. Oke, kita lanjut di soal nomor 3 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal nomor 3 ya. Nomor polisi, mobil-mobil di suatu negara terdiri dari 4 angka. Jika nilai keempat angka pada setiap nomor polisi, mobil tersebut habis dibagi 5. Banyaknya mobil yang terdaftar di negara tersebut adalah 4.500, 3.600, 1.800, 900. Nah, baik, kita akan coba jawab. Nah, berarti di sini ada katanya habis dibagi 5. Nah, kalau dia bilangan habis dibagi 5 dapat kita tahu dari satuannya kan.
Berarti satuannya kalau misalnya 5 itu kan yang habis dibagi 5 jelas di sini hanya angka 0 dan 5 gitu. Nah, berarti bisa misalnya kalau 0 di sini berarti dia hanya ada satu angka karena digit itu kan 0, 1 sampai dengan 9. Berarti ada 10 bilangan nih. Jadi kalau 0 di sini maka kemungkinan di sini juga masih bisa 0. Berarti ada 10 angka bisa. Nah, kita letakkan 0 karena di sini nggak ada katanya angkanya itu boleh berulang atau tidak. Nah, di sini kalau 0 berarti sini masih bisa juga 0. Nah, gitu. Tetapi di depan nggak boleh 0. Kenapa? Karena nggak mungkin juga 0, 0, 0, 0 kan. Berarti artinya tinggal yang bisa itu hanyalah 9 angka gitu. Berarti kemungkinan bisa itu paling apa 1. Nah, jadi 1000 itu habis dibagi dengan 5. Nah, berarti banyaknya bilangannya ya 9 kali 10 kali 10 kali 1. Berarti sekitar 900 gitu. Nah, itu kalau angka 0 di belakang. Nah, bagaimana kalau misalnya angka yang berikutnya itu adalah angka 5. Karena 5 dia dibagikan dengan 5 bisa. Nah, berarti ada satu angka. Berarti di sini bisa 10 angka, masih bisa angka 5 muncul kan? Nah, di sini juga bisa angka 5. Nah, di sini. Sorry. 10 ya, ini masih 10 angka. Berarti bisa 5, tapi di sini nggak bisa 0 gitu. Nggak bisa 0, maka jelas hanya 9 angka. Jadi ini pun banyak bilangannya langsung aja 9 kali 10 kali 10. Maka dia 900. Jadi totalnya 900 tambah 900 hasilnya adalah 1800. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut di soal nomor 4 ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal yang berikutnya ya. Panitia pengedar undangan pertemuan untuk 50% 50 wanita dan 70 pria. Jika ternyata 40% dari undangan wanita dan 5% dari undangan pria hadir, maka jumlah undangan yang hadir pada pertemuan tersebut adalah 56%, 58%, 46%, dan 48%. Nah, baik, kita akan coba jawab. Katanya di sini wanitanya kan ada sekitar 50, sedangkan pria adalah 70. Nah, hadir pria adalah sekitar 40%, sedangkan wanita adalah wanita yang 40%-nya ini wanita, yang prianya adalah sekitar 50%. Nah, berarti ini wanita jadinya 40/100 kalikan dengan 50. Maka hasilnya adalah 20. Sedangkan pria adalah 50/100 kali 70. Berarti kan 35. Jadi total hadir ya berarti kan 55 ya. Nah, jadi berapa persen lah 55 ini dari yang 120 kan, berarti persen hadir jadinya 55/120 kali 100%. Nah, ini sekitar 45,833 gitu ya. Atau kita buatlah itu 46%. Maka jawabannya adalah option C ya. Itu dia untuk soal nomor 4. Lanjut soal berikutnya ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 5 ya. Pak Musa mempunyai kebun berbentuk persegi panjang dengan luas 192 meter kuadrat. Selisih panjang dan lebarnya adalah 4 meter. Apabila di sekeliling kebun dibuat jalan dengan lebar 2 meter, maka luas jalan tersebut adalah berapa meter kuadrat? 96, 128, 144, 156, 168 ya. Nah, baik, kita akan coba jawab. Nah, di sini ada katanya kebun dengan luas 192 kan. Nah, berarti nanti katanya di pinggirnya ini dikasih 2 meter. Ini juga 2 meter, ini juga 2 meter, ini juga 2 meter gitu ya. Nah, jadi yang ditanya berapakah luas jalannya ini gitu. Nah, ya kan berarti bagian dari tanah itu tuh. Nah, katanya luasnya adalah 192.
di mana selisih panjang dengan lebar adalah 4 meter. Artinya P-nya itu adalah 4 tambah L gitu kan. Nah luas itu kan panjang kali lebar 192, berarti 4 tambah L kali L sama dengan 192, berarti 4L plus L kuadrat kurang 192 sama dengan 0 ya. Nah artinya L kuadrat tambah 4L kurang 192 sama dengan 0 ya. Berarti ini jadinya L plus 16. Ini L-nya adalah kurang 12 ya. Nah berarti ini sekitar pas nih. Berarti L-nya min 16, L-nya 12 ya. Oke, jadi kalau L-nya 12 faktornya tadi, berarti panjangnya ini berarti 4 tambah 12, berarti 16. Nah makanya 16 dengan 12 kan selisih 4 tuh. Nah jadi kalau misalnya kita buat adik-adik, panjangnya misalnya 16 gitu, berarti karena sudah dipotong 2 ke kiri 2 ke kanan, berarti ini tinggal 12 kan. Nah kalau misalnya ini dia panjangnya ini adalah 12, berarti potong di atas dan di bawah 2, berarti tinggal 8 kan. Nah jadinya berarti luas diarsir bisa kita cari dari luas persegi panjangnya tadi ya kan, kurang luas persegi panjang yang besar ya, yang kecil. Berarti 192 kurangi dengan ini 8 kali 12 ya. Nah, berarti 192 kurang 96 ya. Berarti 12 6. Berarti sini sekitar 96 juga ya. Jadi jawabannya adalah option A. Oke, demikian caranya adik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap semangat dan tetap belajar selalu ya. Terima kasih. Salam para bintang.